Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab yang judulnya Kaifatakunu Ghaniyya. Bagaimana caranya agar Anda jadi orang kaya? Masya Allah, ini kan judulnya bukan kaleng-kaleng. Karangan Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Aidurus. Dirujuk, dimurajaah akan ini kitab oleh Musal Qadim bin Ja'far As-Saqqaf dan oleh Fakri Muhammad Al-Habashi. Ditahqiq akan ini kitab oleh Said Saqqaf bin Ali Al-Aidurus. Kemarin sudah kita baca sampai halaman 12 kalau nggak salah ya. Kita lanjutkan baca pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah mudahkan insya Allah ya. Cuma sayang kitabnya tidak terang untuk dibaca ini. Tapi kita usahakan semoga Allah beri kepahaman insya Allah. Halaman 12. Eh, Nah ini judul. Jadi harus kita putar-putar ini ya. Karena tulisannya digabung, halaman uploadnya digabung. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulmihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Mafatihur rizki wa asbabul ghina. Ini adalah kunci-kunci rezeki dan sebab-sebab kekayaan. Nah, ini tentunya kita bukan hanya menempuh jalan langit. Jadi untuk menjadi orang kaya itu menurut di sini ada jalan bumi, ada jalan langit. Begitu lebih kurang ya. Dari yang saya baca, artinya jalan bumi asbab itu tetap kita lakukan, kita berdagang, kita bekerja. Pekerjaan dianjurkan kemarin. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini sekarang usaha usaha langit. Mafatihur rezeki ini adalah kunci-kunci rezeki, pembuka-pembuka rezeki, wa asbabul ghina dan sebab-sebab kaya. Satu, at-taqwa wal istiqomah. Ini paling penting. Ya, kunci pertama takwa dan istiqomah. Takwa katanya pendek kan, tapi maknanya Masya Allah. Istiqomah, apalagi istiqomah, khairun min alfi karomah. Ya, istiqomah lebih baik dari 1000 karomah yang sering kita bahas. Hiya akrabu tariqin wa afdalul wasaili litashilil arzaq. Dianya takwa dan istiqomah itu akrabu thariq. Itu jalan paling dekat. Wa afdalul wasail. Itu yang paling utamanya perantara. Litashilil arzak untuk memudahkan rizki-rizki. Wa taisiri kulli asirin dan untuk memudahkan segala yang rumit. Kalau pengen yang rumit jadi mudah. Rizki yang sempit jadi lapang. Rumus pertama takwa dan istiqomah. Nah, jalan paling dekat, jalan paling utama untuk memudahkan rezeki, memudahkan segala yang rumit itu takwa dan istiqomah. Binasil kita bil aziz. Dengan nas dari Al-Quran yang mulia. Al-Quran menyatakan seperti itu. Artinya ini dari Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa ia kepada Allah, niscaya Allah jadikan untuk dia makhraja, ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Setiap masalah ada jalan keluar. Selalu ada solusi. Yang penting solusi kan. Karena kekayaan tidak melulu dalam bentuk materi nanti. Setiap ada permasalahan bumi terasa sempit, Allah berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki kepada dia min haitsu dari tempat la yahtasib yang dia tidak mengiranya. Ada ada aja cara bagi Allah atau mudah bagi Allah untuk memberikan jalan keluar dan solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh orang yang takwa dan istiqomah. Wa qala ta'ala dan berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Jikalau istiqomahlah mereka di atas jalan. Maknanya, andaikan semua orang istiqomah atas jalan kebenaran,
yang sudah Allah tetapkan, la asqainahum, sungguh kami siram akan mereka ma'an ghadaqa, akan air yang segar. Ini kinayah dari rizki. Kalau kita istiqomah di jalan Allah, Allah akan menyiram kita dengan rizki yang banyak. Wa ma'nal istiqomati tarku ma nuhita anhu wa fi'lu ma umirta bihi. Dan bermula makna istiqomah itu tarkuma, meninggalkan sesuatu yang engkau dilarang darinya. Wa fi'lu ma umirta bihi, dan engkau melakukan apa yang engkau diperintah dengannya. Kan berat ya. Itu mana istiqomah? Meninggalkan larangan, melakukan perintah. Artinya berjalan di jalan yang lurus sesuai dengan aturan Allah. Nah, mencari rezeki dengan cara baik. Maknanya istiqomah. Fal ma'asi baridul kufri. Karena bermula maksiat-maksiat itu perangko kekafiran. Makna perangko barid, orang yang banyak maksiat lama-lama bisa menyeretnya menuju kepada kekafiran. Nah itu. Fal ma'asi baridul kufri. Maka maksiat itu baridul kufri. Kalau bahasa kita perangko ya. Bisa mengantarkan kepada kekafiran. Apalagi maksiat itu syirik ke Gunung Kawi misalkan. Setiap kita pusing, dagang sepi, warung sepi, kita cari solusi ke para dukun, para gunung-gunung, itu bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Ya. Jadi kalau sepi dagang, di sini ada resepnya, bukan ke mbah dukun. Fal ma'asi baridul kufri, maka maksiat-maksiat itu perangko, bisa mengantarkan kepada kekafiran. Wa muzilun ni'ami, itu bisa menghilangkan kenikmatan. Kita dalam nikmat Allah, tapi kita maksiat, itu nikmat itu bisa hilang. Ini banyak banget contohnya kan. Makanya tidak heran kita tokoh-tokoh pejabat-pejabat ketika dalam kemewahan, begitu maksiat, lebih-lebih zina, langsung runtuh, powernya jeblok sampai ke lembah. Nah, terhina sehina-hinanya. Muzilun ni'am. Maksiat bisa menghilangkan nikmat yang sudah ada. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan orang dalam satu syair. Idza kunta fi ni'matin far'aha ra'a yar'a. Fa idza kunta fi ni'matin far'aha. Bila adalah kamu itu dalam satu kenikmatan, maka jaga olehmu akannya nikmat. Engkau berada dalam kenikmatan, jaga nikmat itu dengan cara mensyukurinya. Jadi cara mengikat nikmat dengan cara mensyukurinya. Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Kenapa engkau perlu menjaga nikmat? Fa innal ma'asiya. Karena sungguhnya maksiat-maksiat itu bisa menghilangkan ia akan kenikmatan. Wakat taro ayyuhal akhul karim man huwa ghaniyun yatamatta'u bini'amin wa huwa muqimun alal ma'asi. Dan sungguh engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Ayyuhal akhul karim, wahai saudara yang mulia. Akan apa engkau lihat man huwa? Akan orang-orang yang dianya itu kaya, yatamatta'u bersenang-senang ia dengan nikmat-nikmat, wa huwa muqimun, padahal dia itu yang tetap di atas maksiat. Sering engkau melihat orang kaya, tapi orang kaya yang penuh nikmat, tapi dia melakukan maksiat. Apa yang terjadi? Lakin hadhihi la tadumu tawilan. Tetapi bermula ini nikmat tadi itu tidak abadi, ia dalam waktu yang lama. Orang hidup bergelimang nikmat, tapi masih suka maksiat. Itu dipastikan nikmat itu tidak akan abadi. La tadumu tawilan. Tetapi bermula ini nikmat itu tidak akan kekal, ia dalam waktu yang lama. Hatta tasiro niqaman. Ini niqaman nih kita baca. Kita tambah alif nih. Hingga jadi ia nikmat tadi niqaman. Menjadi siksa. Hatta tasiro, hingga jadi ianya nikmat tadi. Hingga berubah ianya nikmat tadi niqaman menjadi siksa. Fil hayati qoblal mauti, dalam kehidupan sebelum kematian. Dan banyak ini kita lihat nih. Orang tadinya senang, kemudian sengsara, sesengsara-sengsaranya. Itu di dunia udah sengsara, belum lagi di akhirat. Khususan al-kaba'ira minha. Lebih-lebih lagi, lebih-lebih lagi al-kaba'ira minha, akan dosa-dosa besar darinya maksiat. Kita dalam dalam gelimang nikmat tapi suka melakukan dosa besar. Itu bisa melenyapkan nikmat yang sudah ada dan kita bakal sengsara di dunia sebelum akhirat. Mana contohnya? Kalauquki, seperti durhaka kepada dua orang tua. Wazina, seperti zina. Ya, ini dosa yang membuat orang bangkrut. Durhaka,
wa zina zina, wa akli amwalin nasi bil batil, memakan harta-harta manusia dengan cara batil, korupsi, KKN ya kan? Ini jelas nih orang yang korupsi tadinya mulia jadi terhina di penjara. Pakai baju oranye ya. Wa qad syahadna dzalika bi'ayunina, dan sungguh kita saksikan akan yang demikian bi'ayunina dengan mata-mata kita. Wal hayatu madrasatun, kehidupan itu sekolah. Artinya beliau pengen mengatakan kepada kita belajarlah dari pengalaman hidup, karena hidup itu sekolah. Ya, sekolah gratis lah bahasa kita ya. Semua orang bisa belajar dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup orang lain misalkan. Nah itu. Jadi poin pertama, kunci rezeki yang pertama takwa dan istiqomah. Ini berat nih. Tidak seringan yang kita bayangkan. Kemudian yang kedua asyukru. Nah, kunci rezeki yang kedua bersyukur. Ini sesuai dengan firman Allah. Hakikatu syukri an tudhira fi qalbikal faraha billahi wa bi ni'matihi wa fadlihi 'alaika. Bermula hakikat syukur itu an tudhira, bahwa engkau tampakkan dalam hatimu al faraha, akan kegembiraan dengan Allah, wa bi ni'matihi, dan dengan nikmatnya Allah, wa fadlihi, dan dengan karunia-Nya Allah kepadamu. Itulah arti syukur ya. Kita gembira. Gembira dengan Allah sebagai pemberi nikmat, gembira terhadap nikmat Allah, gembira terhadap kebaikan Allah kepada kita. Wala ta'sihi, dan tidak engkau maksiat akannya Allah. Artinya nikmat yang Allah berikan tidak kita gunakan untuk maksiat. Imam Ghazali bagus banget dalam menggambarkan tentang syukur dalam kitab Ihya. Seseorang memberi kita parang misalkan, memberi kita parang, memberi kita bibit kan, segala macam disuruh untuk bertani. Kita gunakan parang untuk membunuh anaknya misalnya ya, atau membunuh yang memberi parang. Itu kan namanya apa ya? Durhaka. Begitu juga Allah ini memberi kita nikmat yang banyak. Tapi nikmat itu kita gunakan untuk menentangnya. Ya, untuk menentangnya, nah itu berarti sangat bahaya sekali. Wala ta'si, dan tidak engkau maksiat akannya Allah. Nah, watuk siru minal hamdulillah, minal hamdulillah bil lisani wal jinan. Ini masih hakikat syukur. Hakikat syukur itu tuksira ya, engkau memperbanyak dari memuji Allah dengan lidah dan hatimu ya. Biasanya dalam kitab ada tambahan menggunakan nikmat Allah pada tempat yang Allah ridhai. Itu syukur. Syukur dengan perbuatannya, ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan hati, ada syukur dengan arkan, syukur dengan anggota badan. Yang nikmat itu kita bagikan, kita gunakan pada tempat yang baik. Syekh Al-Ghumari dalam kitab beliau Tamamul Minah menyatakan, dalam hadis Nabi juga ada, kalau pengen rezeki kita awet, ada namanya razah, razah birrizki. Setiap kita dapat rezeki, kita sisihkan walaupun sedikit untuk orang lain. Apakah setiap hari dapat rezeki 100.000, jangan segan-segan sisihkan 1.000, 2.000, 3.000 untuk siapapun, untuk fakir miskin khususnya. Itu cara mengikat nikmat Allah. Namanya razah. Jadi razah itu nilainya luar biasa. Qala Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur nih, saya benar-benar taukid nih. La in syakartum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, benar-benar aku tambahkan kepadamu akan nikmatku. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ianya Sayyidah Aisyah, dakhala alayyan nabiyyu, masuk kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi datang kepada Sayyidah Aisyah, fara'a kasratan mulqatan. Maka melihat oleh Nabi akan kasrah, potongan roti. Kasratan mulqatan. Maka melihat oleh Nabi akan potongan roti yang dicampakkan. Ada potongan roti jauh. Ya. Famasahaha, maka menyapu oleh Nabi akannya roti tadi kasrah. Maknanya Nabi membersihkannya. Faqala, maka berkata ianya Nabi. Apa kata Nabi? Harus geser-geser nih kita.
Kitab tulisannya. Maka Nabi berkata, Ya Aisyah tuh, wahai Aisyah, ahsini jiwarani amillah. Bagus-baguslah kamu dalam mendekati nikmat-nikmat Allah. Mudah-mudahan gitu ya. Ahsini ya. Ahsin. Ahsini pakai iya karena kita kepada Sayyidah Aisyah. Mudah-mudahan ini ahsini. Ahsini jiwarani amillah. Baik-baiklah kamu dalam mendekati nikmat Allah Azza wa Jalla. Fa innaha karena sesungguhnya nikmat. Qallama nafirat an ahli baitin fakadat an tarji'a ilaihim. Sedikit sekali lari ianya nikmat dari keluarga satu rumah, maka hampir ianya nikmat itu bahwa kembali ia kepada mereka. Jadi maknanya kata Nabi, berbaik-baiklah dalam menjaga nikmat Allah. Karena sedikit sekali, jarang sekali nikmat yang sudah pergi itu balik lagi. Kita diberikan nikmat oleh Allah, tapi kita nggak peduli, nggak mensyukurinya ketika nikmat itu sudah diambil, kemudian nikmat itu balik lagi, itu kejadiannya jarang. Walaupun bisa saja terjadi ya. Kan lama, jarang sekali. Nafarat, lari ianya nikmat dari satu keluarga, maka hampir ia bahwa kembali ia kepada mereka. Hampir tidak kembali. Atau susah untuk kembali. Nah, kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Itu gara-gara ada sepotong roti yang terjatuh tapi tidak diambil. Sehingga Nabi mengambilnya. Wakana min du'ai Rasulillah dan adalah sebahagian dari doa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa yang sering kita dengar. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa berzikir kepadamu. Bantulah aku untuk bisa mensyukurimu. Bantulah aku untuk bisa memperbagus ibadah kepadamu. Nah, kita perlu minta kekuatan dari Allah. Senantiasa bisa berzikir, bersyukur, dan memperbaiki ibadah. Wa an ibni Abbasin dan dari ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ada ianya Nabi itu berkata ianya Nabi Allahumma inni a'udzubika ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu min zawali ni'matika dari hilangnya nikmatmu. Ya, jadi dari sini kita paham bahwa nikmat itu bisa saja hilang. Lebih-lebih kalau kita tidak mensyukurinya. Ya Allah, ini a'udzubika aku berlindung kepadamu min zawali ni'matika dari hilangnya nikmatmu. Wa faj'ati niqmatika dan dari tiba-tiba datang siksamu. Maknanya siksa Allah bisa datang kapan saja. Min wa faj'ati ni'matika dari tiba-tiba datangnya siksamu. Nikmat lawannya niqmah. Hurufnya mirip-mirip ya. Ni'mah, niqmah. Wa tahawuli afiatika. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbaliknya kesehatan darimu. Kesehatan yang sudah Allah berikan enggak kita syukuri, kita gunakan untuk maksiat, Allah robah jadi penyakit. Nabi berlindung. Wa tahawuli afiatik dari berbaliknya kesehatan darimu. Wa jami'i sakhatik. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua kemarahan. Masya Allah doa keren banget. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yaqulu dan adalah Umar ibnu Abdul Aziz itu berkata oleh beliau, qayyidun ni'ama bisyukri lillah. Ikat olehmu akan nikmat-nikmat dengan bersyukur bagi Allah. Nah ini benar banget nih kata Umar bin Abdul Aziz. Nikmat itu harus diikat dengan syukur. Mafhumnya tali syukur, tali pengikat nikmat yaitu bersyukur. Kalau enggak kita syukuri, nikmat itu hilang, terbang. Waqala al-Hasanu berkatalah oleh Hasan. Biasa kalau disebut Hasan, Hasan Basri ya. Apa kata beliau? Innallaha la yumatti'u bin ni'mati ma syaa. Fa idza lam yushkar qallabaha alaihim azaban. Sesungguhnya Allah itu menyenangkan dianya Allah dengan nikmat akan apa yang Allah kehendaki. Fa idza lam yushkar maka apabila tidak disyukuri. Nah, maka apabila tidak disyukuri akan dianya Allah atas nikmat yang Allah berikan, qallabaha.
Niscaya membalik oleh Allah akannya nikmat kepada mereka azaban menjadi azab. Insya Allah banyak itu kan. Allah berikan kita mobil, enggak kita syukuri, kita gunakan untuk maksiat. Berzina dalam mobil, kan sering kejadian itu. Akhirnya mobil itu jadi kuburan yang punya, macam-macam kejadian. Nauzubillah. Harus berhati-hati. Wa qala Muhammad ibnu Idris, dan berkatalah oleh Muhammad ibnu Idris, yurwa an Aliin, diriwayatkan dari Ali, mungkin Sayyidina Ali ini, annahu qala, bahwa sungguhnya Sayyidina Ali itu berkata, ya li rajulin min Hamdana, bagi seorang laki-laki dari Bani Hamdan. Apa kata Sayyidina Ali? Inna ni'mata mausulatun bisyukri. Sesungguhnya nikmat itu disambung dengan syukur. Artinya kalau ada syukur, nikmat itu akan bertambah. Wa syukru mu'allakun bil mazid. Bermula syukur itu diikat dengan tambahan. Orang yang bersyukur pasti dapat tambahan nikmat. Makrunani fi karnen. Fi karnen. Itu berbareng keduanya dalam barengan. Apa maksudnya? Sesungguhnya nikmat itu disambung dengan syukur. Dan wasyukra, sesungguhnya syukur itu digantung dengan, diikat dengan tambahan. Makrunani. Sesungguhnya, dah, atau kita takdir ya. Dianya nikmat dan syukur itu makrunani dibarengkan dalam karanen, dalam barengan maknanya. Mungkin mengisyarat kepada firman Allah kan. La in syakartum la azidannakum. Mungkin begitu. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah. Ya, benar. Nikmat itu harus ada syukurnya. Syukur itu diikat dengan tambahan. Kalau orang mau mensyukuri ada tambahan. Falai yang kati al mazidu minallahi hatta yang kati asyukru minal abdi. Maka tidak akan putuslah oleh tambahan nikmat dari Allah hingga putuslah oleh syukur dari hamba. Mudah gitu ya. Ya, selama hamba mau bersyukur, pasti ada tambahan. Nah, kemudian makin ke sini makin gelap nih kita. Nah, pintu rezeki yang ketiga atau jalan kunci rezeki yang ketiga Al-Qur'an, ayat Quran. Min mafatihir rizki qiraatul Qur'anil Karim. Dan sebahagian dari kunci-kunci rezeki itu membaca Quran yang mulia. Wal iksaru minhu, dan memperbanyak darinya Quran. Banyak baca Quran. Nah, kadang-kadang kita mengira kayak nggak nyambung kan. Apa hubungannya Quran dan rezeki kan gitu. Rezeki rajin buka toko mestinya begitu ya. Nah, tapi ternyata ada hubungannya. Fafil hadisi, dalam hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abi Hurairah? Al-Qur'anu ghina la faqra ba'dahu. Bermula ke Quran itu kekayaan yang tidak ada fakir sesudahnya kekayaan. Wala ghina dunahu, dan tidak ada kekayaan tanpa Quran. Dunahu selainnya Quran. Jadi bisa aja kaya di sini ya kan nggak harus dalam bentuk materi kan. Kalau kita rajin baca Quran pasti kaya ilmu insya Allah. Jadi kata para ulama, ilmu awalin wal akhirin, ilmu orang dahulu, orang belakangan semua ada dalam Quran. Jadi kalau rajin baca Quran, dipastikan orang itu kaya ilmu. Kaya rezeki bagaimana? Bisa juga. Wa min hadis Anas radhiyallahu, dan sebahagian dari hadis Anas radhiyallahu anhu itu, annal bait alladhi yuqra'u fil Qur'anu yaksuru khairuhu. Bahwa sungguh rumah yang dibaca dalam rumah akan Quran itu akan banyaklah oleh kebaikannya rumah. Wal bait alladzi la yuqra'u fihil Qur'anu yaqillu khairu. Wah, sungguh rumah yang tidak dibaca dalam rumah itu akan Quran, niscaya sedikitlah oleh bermula rumah. Sesungguhnya rumah-rumah yang tidak dibaca dalamnya rumah akan Quran itu yaqillu. Berkuranglah oleh kebaikannya rumah atau sedikit kebaikannya kan. Makanya Nabi dalam hadis yang lain kan menyuruh kita baca Quran. Janganlah engkau menjadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Tapi isilah dengan baca surah Al-Baqarah misalkan. Bisa membentengi rumah kita dari santet, sihir, segala macam ya. Itu bukan berarti di kuburan nggak baca Quran. Maknanya kuburan memang sepi.
Kalau di rumah kita nggak pernah kita baca Quran itu kayak kuburan. Kan orang jarang main-main di kuburan kan. Nah, itu maknanya. Rumah yang tidak pernah dibaca dalamnya akan Quran akan sedikit kebaikannya. Sama kuburan, angker. Ya, nggak apa-apa, ikut baca. Ikut baca, insya Allah ya. Kalau salah-salah dikit mohon dimaklumin ya. Kita berada gelap soalnya. Wa ilaika akhil qari'i wa ilaika akhil qari'a ba'da suwari. Ilaika ini isim fi'il bermakna khus. Ambil olehmu akhil qari'a wahai. Akhi ini munada nih. Ambil olehmu wahai saudaraku yang membaca. Ba'da suwari akan sebahagian surat-surat. Wal ayatillati dan sebahagian ayat-ayat allati yang warada yang datanglah anna qira'ataha sababun lijalabir rizqi wa husulil ghina. Ambil olehmu wahai pembaca akan sebahagian surat-surat dan ayat-ayat allati yang datanglah oleh buah suku membacanya ayat dan surat itu menjadi sebab bagi mendatangkan rezeki wa husulil ghina dan menghasilkan kekayaan. Ini kan sudah maklum nih. Apalagi orang yang mondok udah tahu ayat-ayat maksurat yang dianjurkan oleh Nabi untuk membacanya. Termasuk nah, ini mungkin beliau ini akan menyebutkan di bawah ini surat Al-Waqiah nanti. Nah, ini. Yang pertama suratul Waqiah, surat Al-Waqiah. Tusamma surat Al-Ghina. Dinamakan akan dianya surah Al-Waqiah akan surat Ghina. Namanya aja surat kaya. Kita lihat dalilnya kan. Wa qira'atuha minal mujarrabati li sa'atir rizqi. Dan bermula membacanya surat Waqiah itu sebahagian dari yang mujarrabat. Makna mujarrabat sudah teruji ya. Sama kayak bahasa Indonesia mujarab. Ini obat mujarab banget. Apa makna mujarab? Teruji. Bermula membacanya surah Al-Waqiah itu minal mujarrobat. Sebagian daripada yang mujarab-mujarab. Lisaati rezeki untuk kelapangan rezeki. Dalilnya apa? Nah, Ani ibni Mas'udin dari ibni Mas'ud. Nah, dalilnya Ani ibni Mas'udin dari ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata oleh ibnu Mas'ud. Sami'tu Rasulullah. Aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu berkata ianya Rasul. Man qara'a surat al-Waqiah kulla lailatin. Barang siapa yang membaca ia akan surat al-Waqiah pada setiap malam, lam tusibhu faqatun abada. Niscaya tidak menimpa akan dia oleh faqah, oleh kefakiran selama-lama. Walaupun Nabi tidak menjamin kekayaan, tapi Nabi menjamin tidak ditimpa kefakiran. Jadi hidup ini kan nggak harus kaya kan. Yang penting cukup kata orang. Waruya annahu lamma marata Abdullah. Waruya dan telah diriwayatkan annahu bahwa sungguh hal dan sya'an. Lama marada Abdullah. Manakala sakitlah oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Maradahu alladhi tuwfiya fihi. Akan sakitnya, sakit yang wafat beliau padanya sakit. Ketika Abdullah bin Mas'ud sakit, dijenguk oleh Utsman. Adahu Utsman bin Affan. Menjenguk akan beliau oleh Utsman bin Affan. Ini panjang kisah di balik ini ya. Awalnya terjadi sedikit cekcok ya antara Khalifah Utsman dan Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika Abdullah ini sakit, beliau dijenguk oleh Khalifah. Khalifah pengen membantu beliau, tapi beliau menolaknya. Begitu kita baca dalam tarikh. Menjenguk akan beliau oleh Utsman radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata ianya Utsman, ma tashtaki, apa yang engkau keluhkan? Ya, apa yang engkau keluhkan? Apa yang engkau rasakan dalam sakit? Qala, berkata oleh Abdullah bin Mas'ud, zunubi. Zunubi maknanya aku keluhkan akan dosaku. Zunubi, mudah-mudahan ini zunubi. Zunubi ya. Bukan duyuni, hutang-hutangku, bukan kayaknya zunubi. Dosa-dosaku.
Qala berkata ianya Khalifah Utsman, "Ma tashtahi? Apa itu yang kau inginkan? Pengen apa?" Orang sakit biasanya banyak keinginan. Qala Ibnu Mas'ud berkata, "Rahmata Rabbi." Aku merindukan akan rahmat Tuhanku. Qala berkata ianya Utsman, "Ala amurulaka bi tabibin?" Maukah tidak aku perintahkan untukmu dengan seorang tabib dokter? Ala amurulaka bi tabibin? Apakah tidak? Atau maukah kamu aku perintahkan untukmu dengan seorang tabib? Mau enggak? Aku minta orang-orang untuk membawakan tabib. Qala berkata ianya Ibnu Mas'ud, "At-tabibu amradani." Bermula tabib itu telah membuat sakit ia akan aku. Justru tabib yang membuat aku sakit. Beliau mungkin maksudnya tabib yang sebenarnya Allah ya. Allah Maha Penyembuh, Allah yang memberi sakit. Ini justru tabib yang membuat aku sakit. Qala berkata ianya Utsman, "Ala amrulaka bi'ata'in?" Mau tidak aku perintahkan untukmu dengan pemberian, dengan satu pemberian. Sebagai khalifah tentunya beliau punya tangan kanan ya. Mau enggak aku perintahkan seseorang untuk memberikan sesuatu kepadamu? Qala berkata ianya Ibnu Mas'ud, la hajata li fihi, tidak ada hajat bagiku padanya apa? Padanya pemberian. Qala berkata ianya Khalifah Utsman, yakunu libanatika min ba'dika. Ada ianya pemberian itu untuk putri-putrimu sesudahmu. Kalau engkau enggak mau kan bisa sebagai warisan untuk anak-anakmu. Qala berkata ianya Ibnu Mas'ud, atakhsha ala banatil faqra? Apakah engkau takut kepada anak-anak, kepada putri-putriku akan kefakiran? Apakah engkau takut kepada putri-putriku akan kefakiran? Inni umir Inni amartu banati bi qiraati suratil waqiati kullalailati. Sesungguhnya aku itu telah aku perintahkan akan putri-putriku untuk membaca surat Al-Waqiah dalam setiap malam. Li'anni sami'tu Rasulullah. Karena sungguhnya aku telah mendengar akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu berkata ianya Rasul, man qara'a surat al-waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu fakatun abada. Barang siapa yang membaca ia akan surat al-waqi'ah pada setiap malam, niscaya tidak menimpa akan dia oleh kefakiran selama-lama. Nah ini beliau nggak mau dibantu. Siap, siap, silakan ya. Mau mengundurkan diri nggak apa-apa. Insya Allah. Nah, ya, Zunubi. Beliau takut yang beliau keluhkan dosanya. Orang mau meninggal kan takut dosanya. Ya. An Anasin radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata ianya Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah itu berkata iya. Suratul Waqi'ati suratul Ghina. Bermula surat Waqi'ah itu surat kaya. Faqra'uha maka baca olehmu akannya surah Waqiah wa 'allimuha auladakum. Ajarkan olehmu akan surat Waqiah akan anak-anak kamu. Nah, itu ajarkan anak-anak untuk menghafal surat Al-Waqiah. Ini kitab berbeda. Wa anhu dan darinya Anas juga radhiyallahu anhu, allimu nisaakum surat Al-Waqiah. Ajarkan olehmu akan istri-istrimu akan surat Waqiah. Fa innaha suratul ghina. Karena sungguhnya surat Al-Waqiah itu surat kaya. Ini sudah maklum ya. Dari dulu sudah maklum surat Waqiah surat kaya. Kitab Kaifatakunu Ghaniyah. Nah, 50 halaman ini bacaan yang kedua. Malam kemarin sudah kita baca sejam. Qala Masruqut tabi'iyu. Berkatalah oleh Masruq yang tabi'i, seorang tabi'in. Man sarrahu ayya lama ilmal awwalina wal akhirin faliwadib ala suratil waqiah. Barang siapa yang membuat senang akan dia oleh bahwa mengetahui ia akan ilmu orang dahulu dan orang belakangan, faliwadib maka hendak muwadhabah ia, hendak continue ia kepada membaca surat waqiah. Nah, di dalam surah al-waqiah banyak ilmu, bah.
Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal kan? Nah itu. Ada teman-teman yang pengen baca. Hmm. Wa min amali salafi saleh annahum yaqra'unaha sabahan. Dan sebahagian dari amal salafus saleh, amalnya praktek ya. Ini pertanyaannya kapan bagusnya kita baca surah Waqiah ini nih. Wa min amali salafi saleh, sebahagian dari praktek salafus saleh itu annahum. Bahwa sungguh mereka itu yaqra'unaha. Mereka membaca akannya surah Waqiah sabahan pada pagi hari baca sekali. Wa ba'dal asri dan sesudah asar. Wa indan naumi dan ketika tidur. Minimal sehari 3 kali kan. Pagi, sesudah asar dan menjelang tidur. Wa yahsunu ba'da qiraatiha an tuqra'a ha an taqra'a hadzal doa. Masya Allah ini ada ijazah doa. Dan bagus sesudah membacanya surat Waqiah an taqra'a oleh bahwa engkau bacakan hadzal doa akan ini doanya ada doa nih. Doa sesudah selesai membaca surah Waqiah. Tulis nih teman-teman, ini doanya. Allahumma sun wujuhana bil yasari. Ya Allah, jaga olehmu akan wajah-wajah kami dengan kemudahan. Ahana yuhin wala tuhinna bil iktitar. Ahana yuhin wala tuhinna bil iktitar. Janganlah engkau hinakan akan kami dengan iktitar. Iktitar miskin. Ada juga maknanya pelit ya. Biasanya karena miskin makanya pelit kan. Orang kaya insya Allah dermawan ya. Apa sebaliknya? Ya. Wala tuhinna bil iktitar. Jangan engkau hinakan kami dengan miskin. Panastarziqa tolibi rizkik. Maka kami minta rizki akan orang-orang yang mencari rizki dari rizkimu. Panastarziqa tolibi rizkik. Maka kami minta rizki akan orang-orang yang mencari dari rizkimu. Ya Allah, jangan engkau hinakan kami dengan miskin. Sehingga kami suka minta rizki kepada orang yang minta rizki kepadamu. Ada hamba-hambamu yang kaya minta rizki kepadamu. Karena kami miskin, kami minta rizki kepada dia. Itu membuat kami hina ya Allah. Nah, 3 kali cukup. Pagi, asar, dan malam sekali. Wa nasta'tifa syirara khalqik. Maka kami minta kebaikan, minta kelembutan akan seburuk-buruk makhlukmu. Wah, ini beliau menyatakan dalam doa ini, jangan kau hinakan kami ya Allah dengan miskin. Sehingga kami minta rezeki dari hambamu, minta kelembutan, minta kebaikan dari seburuk-buruk makhlukmu kadang. Ada makhlukmu kadang kaya raya tapi jahat. Terpaksa kami minta kebaikannya. Wa nashtaghila bihamdi man a'tana. Dan kami sibuk dengan memuji orang-orang yang telah memberi ia kepada kami. Kan gitu kan? Kalau enggak kita puji besok enggak dikasih lagi. Wa nashtagila kami sibuk dengan memuji orang-orang yang telah memberi ia kepada kami. Wa nubtala bidzammi man mana'ana dan kami diuji dengan mencela orang-orang yang tidak memberi ia kepada kami. Wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlal ata'i wal man'i. Padahal bermula engkau itu dari belakang demikian, seluruhnya demikian. Ya ahlal ata, wahai yang berhak memberi dan menghalangi. Saya ulang sekali lagi lafadznya. Allahumma sun wujuhana bil yasar, wa la tuhinna bil iktitar, fanastardika talibi rizqik, wa nasta'tifa syirara khalqik, wa nashtaghila bihamdi man a'tana, wa nubtala bidhambi man mana'ana. Wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlal ata'i wal man'i. Allahumma kama sunta wujuhana anis sujudi illa laka. Ya Allah, sebagaimana engkau menjaga akan muka-muka kami, akan wajah-wajah kami dari sujud melainkan untukmu. Fasunna anil hajati illa ilaika. Maka jaga olehmu akan kami dari berhajat kecuali kepadamu. Wah, benar banget nih kan? Sebagaimana engkau jaga wajah kami, enggak boleh sujud kecuali kepada engkau ya Allah. Jaga kami, jangan sampai membutuhkan selain kepada engkau ya Allah. Bijudika,
dengan kedermawananmu ya Allah, wa fadlika, dan dengan karuniamu, wa karomika, dan dengan kemurahanmu, ya arhamar rahimin, wahai yang penyayang dari segala yang penyayang. Salasa. Iqra'hu salasa. Baca doa tadi 3 kali. Kemudian Allahumma inna bifadlika amman siwak. Aghnina. Allahumma aghnina. Ya Allah, kayakan olehmu akan kami. Bifadlika dengan karuniamu. Amman siwaka dari siapapun selainmu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira. Itu doa kita baca setiap selesai membaca surah Waqiah. Insya Allah. Udah banyak banget nih surat. Kemudian surat Toha. Walaupun nggak bisa kita amalkan seluruhnya, ambil yang mudah-mudah kayak surat Waqiah dibaca kan. Walaupun nggak bisa hafal surat Taha atau lihat nih surat Taha nih. Man wadhaba ala qiraatiha 'inda tulu'il fajri kulla yawmin. Bermula siapapun yang terus-menerus wadhaba, yang sering ia, continue ia. Barang siapa yang muwadhabah ia di atas membacanya surat Taha inda tulu'il fajri ketika terbit fajar kulla yawmin setiap hari, aqalla ma yara. Itu bermula sekurang-kurang mah yang akan ia lihat mim barokatiha dari barokahnya surat Taha itu. Wah sungguhnya hal dan sya'an itu ya yadkhulu alaihi akan masuk kepada dia pada demikian hari rizqun jadidun oleh rizki yang baru. Lam yakun lam yakun lahu ilahi tasyawukun yang tidak ada bagi dia kepadanya rizki itu kerinduan. Barang siapa yang terus-menerus ia muwadhabah ia di atas membacanya surat Thaha ketika terbit fajar dalam setiap hari, aqalla. Sekurang-kurang mah yang akan ia lihat dari berkahnya surat Thaha itu bahwa sungguhnya hal dan sya'n itu akan masuk kepada dia dalam demikian hari oleh rizki yang baru. Pasti ada rizki yang baru, lam yakun lahu yang tidak ada bagi dia kepadanya rizki itu kerinduan, kecintaan ya. Maknanya rizki yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba dapat proyek baru misalkan. Atau kalau pedagang tiba-tiba ada orderan banyak nih. Ada yang pesan paket untuk dibagi-bagi kan. Masya Allah ada aja. Waktu hawa ijuhu fi dzalikal yaumi dan akan diselesaikan, ditunaikan akan hajat-hajatnya dia pada demikian hari. Insya Allah selesai maksud kita. Wadalinulahul qulub ini yang penting dan lembut untuk dia oleh hati-hati. Orang-orang yang tadinya marah kepada kita jadi lembut minimal ya. Ada sales nagih belum ada duit biasanya marah kan? Akhirnya berkah kita baca surat Toha, sales itu mau ditambah temponya. Udah minggu depan lah datang lagi. Ya, paling kurang begitu. Dalinulahul qulub, lembut untuk dia oleh hati. Tadinya orang mau ngancam dia, memaksa dia untuk bayar hutang segera agak jadi. Kan itu lumayan. Wa yunsaru alal a'da'i dan akan ditolong akan dia di atas musuh-musuhnya. Walaha minal fadli ma la yuhsa. Dan baginya surat Taha dari kelebihan itu sesuatu yang tidak bisa dihitung akan dianya sesuatu. Artinya banyak kelebihan surat Taha. Karena dalam surat Taha juga nanti ada kan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan istri-istrimu untuk rajin sholat. Wastabir 'alaiha. Perintahkan mereka agar bersabar dalam melaksanakan sholat. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang akan menjamin rezeki kamu dan rezeki mereka. Mudah-mudahan kalau nggak salah begitu ayatnya. Jadi banyak ilmu dalam surah Toha. Bukan banyak lagi. Memang ilmu semuanya. Walamma nazalat, walamma nuzilat, manakala diturunkan akan dianya surat Thaha, qalat, berkata, qalatil malaikatu, berkatalah oleh para malaikat. Gimana nih bacanya? Tuba li khalqin nuzilat alaihim hadhihi surat. Bermula kebahagiaan itu bagi makhluk yang diturunkan kepada mereka akan ini surat. Nah, bahagialah, beruntunglah makhluk yang untuk mereka ayat surat ini diturunkan. Ini kata para malaikat. Intaha bimakna. Nah, lebih kurang begitu. Beliau menghikayah dengan maknanya. 50 menit sudah berjalan ya. Masya Allah. Coba kita lihat kalau sejam sampai halaman berapa. Baru halaman 18. Suratul Ikhlas.
Qira'atuha minal asbabil qawiyati li jalbi rizki. Bermula membacanya surat Ikhlas itu bagian dari sebab-sebab yang sangat kuat bagi mendatangkan rezeki. Ini sudah diamalkan oleh para kiai ya. Makanya tahlil juga sama dia pasti ada surat Ikhlas. Fa'an Jarir bin Abdullah, maka dari Jarir bin Abdullah qala, berkata ianya Jarir. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad indama yadkhulu manzilahu. Barang siapa yang membaca ia akan qul huwallahu ahad ketika masuk ia akan rumahnya atau ketika masuk ia manzilahu ke dalam rumahnya, darah ya. Barang siapa yang membaca ia qul huwallahu ahad ketika masuk ia ke dalam rumahnya, nafatil faqra an ahli dzalikal manzil. Niscaya menghilangkan ianya kulallahu ahad, mananya yang menghilangkan Allah dengan berkah kulallahu ahad. Silakan Ustaz, silakan gabung. Ustaz Didi ya. Niscaya menafikan ianya kulallahu ahad akan kefakiran dari keluarga itu rumah. Nah, insya Allah setiap masuk rumah baca sekali. Nah, sebentar doang kan berkahnya. Keberkahan itu Masya Allah, kalam Allah itu berkah kan. Allah hilangkan kemiskinan dari rumah itu. Masalahnya kita mengeluhkan miskin, tapi ajaran-ajaran Nabi kan jarang kita praktekkan. Itu masalahnya. Coba kita praktekkan, uji. Wa an Sahal bin Sa'din, dan dari Sahal bin Sa'ad qala berkata oleh beliau, Ja'a rajulun ilan nabiyyi, datanglah oleh seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaka ilaihil faqra wa zaikal ma'isyati. Maka mengadukan ianya laki-laki kepada Nabi akan kefakiran dan akan sempitnya hidup. Ini Nabi luar biasa kan? Namanya juga Nabi. Selalu jadi solusi berbagai macam persoalan. Orang fakir, orang sempit hidupnya datang kepada Nabi. Faqala lahu, maka berkata baginya laki-laki an-Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhalta manzilaka fasallim. Apabila engkau memasuki akan rumahmu, maka beri salamlah. Pertama beri salam dulu kalau kamu mau masuk rumah. In mana tadi? Ingkana fihi ahadun. Jika ada dalamnya rumah itu seseorang. Jika dalam rumah ada orang, beri salam. Wa illam yakun fihi ahadun. Atau tidak ada dalamnya rumah itu seseorang. Jadi ketika kamu masuk rumahmu, baik ada orang di rumah atau tidak, beri salam. Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, biasanya dalam kitab-kitab, semacam kitab Tangkihul Qaul, kita baca Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang penting setiap masuk rumah itu mesti ada salam. Assalamualaikum juga boleh. Karena nggak ada orang, ada malaikat. Yang penting Assalamualaikum atau Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin kalau nggak ada orang. Summa salim alayya, kata Nabi. Kemudian beri salam olehmu kepadaku. Nah ini kuncinya ya. Assalamualaikum. Kemudian Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, boleh kita khitab Rasul walaupun sudah meninggal. Karena dalam tahiyat pun kita khitab. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kan. Memang ada beberapa kelompok sekarang yang anti khitab Nabi dengan alasan Nabi sudah meninggal. Orang meninggal nggak boleh dikhitab. Sehingga Syekh Albani mengarang satu kitab sifat sholat Nabi. Beliau menyatakan di situ nggak boleh. Tahiyat harus diganti Assalamu ala Nabi. Nggak boleh Assalamu alaika. Tapi banyak ulama lain memprotesnya kan. Kita tetap baca Assalamualaikum. Ketika engkau masuk rumah, baik ada orang di dalamnya atau tidak, baca Assalamualaikum. Summa salim alayya. Kemudian beri salam olehmu kepadaku. Waqra, dan baca olehmu kul huwallahu ahad. Marratan wahidatan, sekali saja. Itu pesan Nabi kepada laki-laki tadi. Apa yang dilakukan? Fafa'alar rajulu, maka memperbuat oleh laki-laki tadi. Dia mengamalkannya. Fa'adarrallahu alaihi rizqa, maka mencurahkan. Adarra ini mengucurkan. Fa'adarra, maka mengucurkan oleh Allah kepada laki-laki tadi akan rezeki. Hatta fadha ala jiranihi wa qarabati, hingga melimpah hayanya rezeki kepada tetangganya dan kerabatnya. Hingga tetangga dan kerabatnya ikut merasakan rezekinya yang melimpah. Masya Allah. Wa an Ibni Mas'udin, dan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Ibni Mas'ud, qala Rasulullah, berkata oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man qara'a surat qul huwallahu ahad. Barang siapa yang membaca ia akan surat qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu. Ketika masuk ia ke dalam rumahnya, nafatil faqra an ahli dzalikal manzili wal jiran. Niscaya menghilangkan ianya surah qul huwallahu ahad tadi akan kefakiran dari ahli zalikal manzil, dari keluarga rumah itu, wal jirani, dan dari tetangga. Bukan hanya kita ya, barokahnya sampai ke tetangga. Kemarin kita udah ngaji tentang kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Ya, tentang tentang kisah laki-laki tadi yang dianjurkan baca qul huwallahu ahad oleh Nabi ini, kadzal hadis waladhi qablah, hadis ini dan hadis sebelumnya, za zakarahuma fi kitabi abwabil faraji lisaidi zukira, atau menyebutkan oleh Syekh Alawi akan keduanya dalam kitab Abwabil Faraj milik Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau berkata, "Wa hadza minal fadail allati yajudu fiha al-amalu bid-dha'if." Bermula ini itu bagian dari fadilah-fadilah yang boleh padanya fadilah oleh beramal dengan hadis lemah. Kama huwa ma'lum ya. Tentang fadilah hadisnya lemah, tapi boleh diamalkan. Nah, lanjut. Wa minal ma'suri anis salafi hadzal du'a'u, dan sebahagian yang maksur dari salafus saleh itu ini doa. Ini doa lagi nih. Masya Allah ini doa. Allahumma rzuqni fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakat bihaqqi kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Keren nih. Allahumma ya Allah, urzuqni fil balad, beri rezeki olehmu kepadaku dalam negeri, bainal ahli wal walad, di antara keluarga dan anak. Beri rezeki kepadaku ya Allah dalam negeriku, sehingga aku nggak perlu merantau, nggak perlu hijrah meninggalkan keluarga dan anak ya. Min ghairi kaddin wala nakdin, dari ketiadaan lelah mungkin ya. Wala nakdin. Coba cari arti nakdin. Saya nggak ada kamus. Kamus di HP, HP sedang dipakai. Ya Allah, beri rezeki olehmu kepadaku fil balad, dalam negeri, bainal ahli wal walad, di antara keluarga dan anak, min ghairi kaddin wala nakad, bihaki dengan hak kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, menarik ini doa. Ya. Kemudian suwarun minal Quran. Ya, ini kunci selanjutnya. Ada beberapa surah dari Al-Quran. Kunci rizki ya. Yang pertama suratul Hijr. Man katabaha wa 'allakaha 'alaihi yaksuru rizquhu wa bai'uhu. Nah, barang siapa yang menulis ia akannya surat Hijr wa 'allaqaha, dan menggantungkan ia akannya surat Hijr di atasnya. Ini maksudnya apa? Kita gantungkan di diri kita. Di mana kita gantungkan? Kalau digantungkan jangan bawa masuk kamar mandi ya. Barang siapa yang menulis ia akannya surat dan menggantungkan ia akannya di atasnya, yaksuru rizqun, ia banyaklah rezekinya. Wa bai'uhu, banyaklah oleh penjualannya. Masya Allah, laris manis ya. Wa yuhibbuhun nasu biiznillah, dan akan mencintai akan dia oleh Allah, oleh manusia, biiznillah, dengan izin Allah. Kemudian suratul Adiyat, man kana bihi waj'un, barang siapa yang adalah di dirinya itu sakit. Waj'ul yadaini, sakit dua tangan. Kita mengalami sakit dua tangan. Awil kabidi, atau sakit kabid. Kabid apa itu? Bagian dalam ya. Sakit limfa. Fakatabaha fi ina'in jadidin, maka menulis ia akannya surat Adiyat dalam bejana yang baru. Tulis dengan tinta. Summa mahaha bima'il matar, kemudian menghapus ia akannya tulisan dengan air hujan. Maksudnya disiram dengan air hujan. Wa ja'ala fihi qalilan minas sukkar, dan menjadikan ia dalamnya air akan sedikit dari gula. Wa syarabahu, dan meminum ia akannya air salah satu ayamin, akan 3 hari bari'ah, saya sembuh ya. Masya Allah, ini enggak tahu ada dalilnya apa enggak. Nah, wa man qara'aha, orang siapa yang membaca ia akan surat Adiyat fi dhaiki aishin, dalam kesempitan hidup, razaqahullah, niscaya memberi rezeki kepadanya oleh Allah, min haitsu la yahtasib, dari tempat yang dia tidak mengiranya. Suratul Waqiah, min khawasiha, sebahagian dari kekhususannya surat Qari'ah itu, anna qari'aha, sungguh orang yang membacanya surat Qari'ah itu, yasqulu mizano, itu beratlah oleh timbangannya, timbangan kebaikannya berat. Ini masuk Pak.
Wa kadza man qara'aha, demikian pula orang-orang yang membaca ia akan suratnya qari'ah wa huwa mu'sirun, padahal dia dalam keadaan sempit. Atahullahu rizqu arizqan, saya mendatangkan kepadanya oleh Allah akan rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang dia tidak mengiranya. Masya Allah, ajaib ini. Sejam udah. Ah, kita break dulu 1 menit, Ustaz. Ah, mana titiknya? Lanjut, lanjut. Nggak ada break dulu ya. Baca aja dulu. Masih semangat? Masih semangat? Apa break dulu? Break dulu ya. Pas sejam nih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Muzammil. Fi kitabi Bughyatil Muhtaj ya. Ini tertulis dalam kitab Bughyah Al-Muhtaj. Man arada ayyaran nabiyya. Barang siapa yang berkeinginan ya bahwa melihat dia akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mimpi mungkin ya. Fal yaqra'ha ihda wa arba'ina maratan. Maka hendak membaca ia akannya surat Muzammil 41 kali. Fayarahu al-battata. Maka akan melihat ia akannya Nabi pasti ya. Al-battah pasti ya, Pak. Pasti dia akan melihat. Kayak jaminan banget gitu ya. Waman admana qiraataha, dan barang siapa yang berkekalan ia akan membacanya Muzammil. Wasa'allahu alaihi firrizki, ini saya melapangkan oleh Allah kepada dia dalam rezekinya. Nah, Suratul Qadar, ini surat Qadar. Man qara'aha amamal hajati. Barang siapa yang membaca ia akannya surat Qadar di depan hajatnya. Raja'a masruran bi qadaiha, ini saya kembali ia dalam keadaan gembira dengan tertunainya hajat. Waman qara'aha, barang siapa yang membaca ia akannya surat Qadar ba'dal fardhati, sesudah salat fardu, maratan wahidah, sekali saja, sarafallahu anhul humuma wal ahzan. Nescaya menghilangkan oleh Allah dari dia akan kegundahan dan kesedihan. Wa yurisul barakata fil baiti, dan mewarisi ianya Allah, atau mewarisi ia ya, mendapati ia akan keberkahan dalam bait. Ya, mendapati ia akan keberkahan dalam rumahnya, atau mewariskan ianya Allah akan keberkahan dalam rumah. Ya. Tapi di sini beliau nggak bawa dalil loh, Sa'an. Cuma tertulis dalam kitab begitu, dalam kitab Bughyatul Muhtaj. Surah Quraisy. Man qara'aha zala hammuhu wa huznu. Barang siapa yang membaca ia akan surat Quraisy, niscaya hilanglah oleh kesedihannya dan kegundahannya. Wa waswasatuhu, dan waswasnya. Waman qara'aha, barang siapa yang membaca ia akannya surat Quraisy ala mat'umin, di atas makanan ya, di atas makanan. Azhaballahu madarrata. Ini saya menghilangkan oleh Allah akan mudaratnya makanan. Ini mau ngopi nih ya, mau makan takut diracun ya. Nah, baca baca dulu surat Quraisy Ustaz. Ini saya racunnya hilang, hilang bahayanya ya. Wa amina, dan aman ia minal khaufi wal fakri, dari ketakutan, wal fakri, dan kefakiran. Wa kufiya syarral asyrari wa qaidahu, dicukupkan akan dia dari syaral asyrar, dari keburukannya orang yang buruk dan dari tipu daya mereka. Ya, mudah-mudahan gitu. Ustaz. Surat Yasin, ya, surat Yasin. Fafil hadis, maka dalam hadis Yasin lima quri'atlah, bermula Yasin itu bagi apa yang dibaca akan dia Yasin untuknya. Ini saya pernah baca kitab apa ya? Katanya hadis palsu, Ustaz. Yasin lima quri'atlah satu. Undur tafsir Ibnu Katsir. Coba perhatikan olehmu tafsir Ibnu Katsir. Tidak tahu ini ya. Berarti untuk penjelasan hadis ini baca tafsir Ibnu Katsir. Juzuk 3 halaman 571. Bermula surat Yasin. Surat Yasin. Fafil hadis, dalam hadis Yasin lima quri'at lah. Yasin itu bagi apa yang dibaca akan dia Yasin untuknya. Dan hadis Yasin qalbul Quran. Bermula Yasin itu hak jantung Quran. Fala tada' qira'ataha, maka janganlah engkau meninggalkan akan membacanya Yasin walau maratan, walaupun sekali, kulla yaumin, walaupun sekali dalam setiap hari, biniyati ghina al-qalbi, dengan niat kaya hati, au ghairihi, atau lainnya kaya hati. Ya, kaya harta mungkin bisa. Wa qiraatuha, dan bermula membacanya Yasin 41 kali fi majlisin wahidin, dalam satu majelis,
itu mujarrabun likadha'il hajah. Itu mujarab ya. Sudah teruji untuk memenuhi hajat. Di kampung-kampung banyak nih kiai yang mengamalkan setiap ada orang kehilangan segala macam atau apa ya. Dibacain Yasin 41 kali. Ada barang hilang, ada orang hilang. Kazalika qiraatu tabaraka wal muzammil. Demikian pula itu membaca surat tabaraka wal muzammila atau wal muzammili wal laili wa alam nashrah. Demikian pula itu membaca tabaraka wal muzammil wal laili alam nashrah alam nashrah. Wa hudurul masjidi ba'dal adzan. Demikian pula ini bisa mendatangkan rezeki. Hudurul masjid, menghadiri masjid sudah azan. Sudah azan, langsung ke masjid. Wa tarku kalamid dunya ba'dal witri. Atau Fahudurun bermula menghadiri masjid sesudah adzan. Watarku kalami dunia dan bermula meninggalkan kalam dunia sesudah witir itu. Bermula demikian itu sababul ghina menjadi sebab kaya. Ini sebab semuanya usana. Sebab yang hakikatnya di musabbibal asbab. Masih panjang usana. Wa min mafatihir rizqi. Wa min mafatihir rizqi qiraatu inna anzalnahu. Sebahagian dari kunci-kunci rezeki itu membaca inna anzalna wa alam nasyrah wa li ilafi quraisyin wa qiraatul waqiah dan membaca surah al-waqiah indan naumi khususan di ketika mau tidur secara khusus. Nah itu inna anzalna sekali alam nasyrah li ilafi quraisyin dan baca surah waqiah ketika mau tidur. Makin aneh sini Ustaz. Ini saya jarang mendengar ini yang begini-begini. Suratul Haqqah. Tuktabu bi'audi bi apa nih? Bi'audi sulam litijarati fala yakhsurun. Bermula surat Al-Haqqah itu dituliskan akan dianya surat Al-Haqqah bi'audi sulam apa nih? Di tiang tangga apa? Bi'audi sulam. Apa nih? Nah, ini salam ya. Bi'audi salam, bi'audi salam. Kayaknya tiang ini atau tangga ya. Hmm. Bermula surat Al-Haqqah itu tuktabu dituliskan dia bi'audi sulamen ya. Di tiang tangga mungkin ya. Tangga untuk apa Ustaz? Litijarah untuk berdagang. Fala surun maka mereka tidak akan merugi. Tak paham ya? Suratul Mursalat amanon alal mali qiraatuha. Surat Al-Mursalat itu mengamankan kepada harta oleh membacanya surat Mursalat. Banyak banget surat yang harus dibaca. Akhirnya kita hafal Quran insyaallah. Surat Mutaffifin. Idza quri'at alama yuhzanu minal hububi wasimari lam yu'zihi syai'un min khasyaisyil ard. Apabila dibacakan akan surat Al-Mutaffifin di atas apa yang disimpan akan dia dari biji-bijian dan buah-buah. Ini kita maksudnya mau menyimpan barang di gudang ya. Menyimpan barang di gudang, biji-bijian, baca surat Mutaffifin nih. Nah, karena Mutaffifin kan membahas orang yang mengurangi timbangan ya. Apabila dibacakan akan surat Mutaffifin kepada ma yang disimpan akan dianya ma dari biji-bijian dan buah-buahan, lam yu'zihi. Niscaya tidak menyakiti akannya sesuatu yang disimpan. Niscaya tidak menyakiti akannya oleh sesuatu min khasyaisil arti dari hewan-hewan bumi ya. Khasyais, semut segala macam tidak akan menyakiti merusak biji-bijian. Nah, inilah kata para ulama. Suratul Laili hijabun azimun alal mal. Bermula surat Al-Lail itu benteng yang besar. Hijab yang agung, benteng yang besar atas harta. Nah, ini mana lagi ini Ustaz? Waqala Ibnu Qutaibah, berkatalah oleh Ibnu Qutaibah rahimahullah. Haddasani rajulun min ahli Makkah. Menceritakan kepadaku oleh seorang laki-laki dari penduduk Mekah. Waqala berkata ia. Asobatni syiddatun wa dhaikun fir rizki. Menimpa akan aku oleh berat dan sempit dalam rezeki. Fasyakautu li rajulin solihin. Maka aku adukan bagi seorang laki-laki yang soleh. Faqala berkata ianya laki-laki yang soleh. Ukutub hadhil ayati. Tulis olehmu akan ini ayat. Wa anliqha ala adlikal aiman. Gantungkan olehmu akannya. Ayat tadi di atas lenganmu yang kanan. Wah ya. Dianya ayat itu
Fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrin min indih wa indahu, ini nanti harus jadi surat apa nih? Surat Maidah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walau anna ahlal qura amanu. Ini enggak usah diartikan lah. Wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum. Surah Yusuf. Ruddat ilaihim wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadallu fihi ya'rujun. Rabbi inna qaumi kadzabun. Banyak. Faftah baini wa bainahum fatahaw wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha inna fatahna laka fatahan mubina wa asabahum fatahan qariba wa maghanima katsirah ya'khuzunaha. Panjang. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Qala, berkata ianya laki-laki. Fafa'altu dzalika, aku memperbuat akan demikian. Fafatahallahu alayya, maka membuka oleh Allah kepadaku. Wa yassara li abwaba rizqi, memudahkan oleh Allah bagiku akan pintu-pintu rezeki. Min haitsu la ahtasibu, dari tempat yang aku tidak menduganya, tidak aku mengira. Wa tanfa'u hadhil ayatu li sur'atil hifdhi qira'atan wa hamlan biiznillah, dan memberi manfaat oleh ini ayat bagi cepatnya hafalan, nisbah membaca dan nisbah mengandung. Apa maknanya? Memberi manfaat oleh ini ayat bagi cepatnya hafalan nisbah membaca. Membaca. Bagi cepat hafalan. Cepat hafalan nisbah membaca. Kita membaca ataupun kita menghafal mungkin ya hamlan. Ya. Hamlan membawa. Mungkin maknanya lawan dari qiraah. Kita baca langsung dari Quran. Faedahnya cepat hafalan atau kita hafal mungkin. Kita hafal ayat ini juga memudahkan kita untuk hafal ayat-ayat yang lain. Mudah-mudahan gitu sebentar. Eh, sedikit lagi Ustaz. Biar kita titik. Yang keempat, zikir. Ya, ini kunci pintu rezeki. Yang keempat, zikir. Zikrullah ta'ala min habbil amali ilallah. Bermula berzikir kepada Allah Ta'ala itu sebahagian dari yang paling cintanya amalan kepada Allah. Maknanya amalan yang disukai Allah antara lain berzikir. Wahwa min asbabil ghina. Dianya zikir itu dari sebab-sebab kekayaan. Waqad waradat azkarun khasah. Dan sebut telah datanglah oleh zikir-zikir yang khusus fi hadzal bab, pada ini bab. Nazkuru minha, yang akan kami sebutkan sebahagian darinya zikir. Yang pertama, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini memang sudah sering ya di kitab-kitab lain juga sama. Ani Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala, wasungguh seorang laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna dunya adbarat anni wa tawallat. Sesungguhnya dunia itu membelakangi ia dariku dan berpaling ia. Ini dunia makin dicari makin kabur ya Rasulullah. Melarikan diri ya. Qala lahu, berkata ianya Rasul baginya laki-laki, fa aina anta min salatil malaika? Di mana kamu dari salatnya malaikat? Wa tasbihil khalaik, dan dari tasbihnya para makhluk. Wa bihi yurzaqun, yang dengannya tasbih mereka diberikan rezeki. Qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Di mana engkau dari salatnya malaikat, dari tasbihnya makhluk, yang dengannya itu mereka diberi rezeki. Maksudnya engkau membaca selawat malaikat tadi sebelum terbit fajar. Yaitu, nah ini zikir ini kita baca sebelum terbit fajar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah mi'ata marratin. Baca 100 kali. Ta'tikat dunya saghiratan. Niscaya datang kepadamu oleh dunia dalam keadaan kecil. Nah, dunia datang kepadamu dalam keadaan terhina. Fawallar rajulu, maka berpalinglah oleh laki-laki. Ini laki-laki pergi, dia mau ngamalin nih. Famakasa, maka menetap ia dalam beberapa lama. Summa ada, kemudian kembali ia. Maksudnya beberapa hari kemudian ya.
Faqala maka ia berkata, ya Rasulullah, laqad aqbalat alayya dunya. Sungguh telah menghadap kepadaku oleh dunia. Fama adri aina adauha. Maka aku pun tidak tahu di mana aku meletakkan akarnya dunia. Masya Allah, benar-benar dunia banyak datang kepadanya, bingung dia untuk menaruhnya di mana. Zaman dulu belum ada bank. Nah itu. Dua, zikir yang dianjurkan. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. An Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha. Qala, berkata Sayyidina Ali. Qala Rasulullah, berkatalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man qala fi kulli yawmin mi'ata marrah. Barang siapa yang berkata ia di setiap hari 100 kali la ilaha illallahul malikul haqqul mubin fa inna lahu amanan minal fakri. Maka sungguhnya untuk dia itu keamanan dari kefakiran, wastaftaha bihi baba, dan meminta dibuka ia dengannya zikir tadi akan babal ghina, akan pintu kekayaan, wastaqra'a bihi babal jannah, dan telah mengetuk ia dengannya zikir akan pintu sorga. Bisa mengantarkan dia ke sorga karena tauhid tadi ya, juga memudahkan rezekinya insyaallah. Waqad rattaba salafu waqtaha ba'da dhuhri, dan sungguh telah menentukan oleh ulama salaf akan waktunya zikir tadi sesudah zuhur. Ini baca sesudah zuhur 100 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Masya Allah. Masih ada pendengar? Eh, Masih nyimak Tengku, masih nyimak. siap, siap, siap. Ustaz Janjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Menggabung wabarakatuh. juga warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kita lanjutkan misalnya. Tiga. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata oleh Abi Hurairah, qala Rasulullah, berkata Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man albasahullahu ni'matan, barang siapa yang memakaikan kepadanya oleh Allah akan satu nikmat, fal yuksir minal hamdi, maka hendak memperbanyak ia dari memuji. Nah kan, nikmat berarti harus disyukuri. Wa man kasurat dzunubuhu falyastaghfirillah, barang siapa yang banyaklah dosanya maka hendak mohon ampun ia kepada Allah. Waman abta'a alaihi rizqu, barang siapa yang lambat kepadanya oleh rezekinya, lambat rezeki, fal yuksir, maka hendak memperbanyak ia min la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu. Rawahu Tabrani fi Shaghir. Qala al-Haythami fi Majma'iz Zawaid fihi Yunus bin Tamim. Dha'afahu Az-Zahabi. Menurut Az-Zahabi ini lemah ini ya, Yunus ini. Tapi ini udah maklum lah la haula wala quwata ya. Wa an Asad bin, dan dari Asad bin Wadi'ah, yarfa'uhu lin Nabi, merafa'kan ianya Asad akan ini hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa Nabi berkata ya, man qala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca ya la haula wala quwata illa billah 100 kali, fi kulli yaumin, dalam setiap hari, lam yusibhu fakrun abada. Niscaya tidak menimpa akan dia oleh kefakiran selama-lamanya. Ini kan nggak apa-apa daripada kita mengeluh setiap hari kan, mending berzikir kan. Barokah zikir insya Allah, jadi paling kurang hati kita tenang ya. Siqah billah walaupun nggak kaya. Nah, siapa tahu sambil eh, apa namanya, gali-gali tanah sana dapat harta karun. Masya Allah. Empat, la ilaha illallah, ini udah diyakin kan, puncak tauhid. Wahwa min afdalin azkari wa ajalliha, dan dianya la ilaha illallah itu dari yang paling utamanya zikir dan yang paling mulianya zikir. Fabihi yujaddidul iman, atau fabihi yujaddadul iman, maka dengannya la ilaha illallah itu diperbaharui akan iman. Wa yu'faruz zambu wal asyan, dan diampuni akan dosa dan maksiat. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, innal muwatabata alaihi, sungguhnya terus menerus di atasnya zikir la ilaha illallah, wal iksara minhu, dan bahwa sungguh memperbanyak darinya zikir, sababun li si'atir rezeki, itu menjadi sebab bagi lapang rezeki. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala alfa marratin, barang siapa yang berkata ia 1000 kali la ilaha illallah, ala taharatin, dalam keadaan suci,
fi sabihati kulla yaumin dalam pagi setiap hari, subuh nih. Sahhalallahu lahu asbaba rizki, memudahkan oleh Allah untuk dia akan sebab-sebab. Sebab kan semuanya sebab. Qala fi kitabi Abwabil Faraj, berkata oleh muallif dalam kitab Abwabil Faraj. Kitab siapa? Lil Alamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, berkata oleh Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabil Faraj. Ba'da an addada kasiran. Sesudah menghitung oleh beliau akan kebanyakan min fawaidiha dari faedah-faedahnya la ilaha illallah tadi. Fala beliau berkata, wa min fawaidi la ilaha illallah annaha taftahu tis'an wa tis'ina baban rizki. Wah sungguh la ilaha illallah itu membuka ya akan 99 pintu rezeki. Ya Allah. Ya. Ad-doa. Nah, ini lebih penting lagi. Yang kelima, penyebab rezeki doa. Ad-doa min aqwa mafatihir rizki. Bermula doa itu sebahagian dari yang paling kuat dari kunci-kunci rezeki. Wa turuqi sa'atal aishi. Sebahagian dari yang paling kuat dari jalan-jalan lapangnya hidup. Ya, lapangnya hidup. Banyak berdoa. Wa ilaika ba'dan min mawarada fid doa. Ambil olehmu akan sebahagian dari ma yang datang ia dalam doa. Ini doa yang warid dari Nabi. An Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Qala berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum. Maukah aku tunjukkan kepadamu di atas sesuatu yang bisa menyelamatkan ya akan kamu dari musuhmu? Adarra yudirru wa yudirru lakum arzakakum dan mengucurkan ia mah bagimu akan rizki-rizki kamu. Tada'unallaha fi lailikum wa naharikum. Engkau berdoa kepada Allah di malam kamu dan di siang kamu. Fa inna du'a silahul mu'min. Karena doa itu senjatanya orang yang beriman. Insyaallah ya. Doa berarti harus banyak doa. Wa an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Rasul ma min muslimin yang sibu wajhahu lillahi azza wa jalla. Tidak ada dari seorang muslim pun yang menegakkan ia akan wajahnya untuk Allah azza wa jalla fi mas'alatin dalam satu permintaan. Illa a'tahullah kecuali memberikan akan dia oleh Allah iyaha akannya permintaan. Imma ayyu ajjilaha lahu adakala menyegerakan ya Allah akannya permintaan bagi dia wa imma ayyudakhiraha. Adakala bahwa menyimpan ya Allah akannya permintaan. Mungkin disimpan pahala untuk akhirat atau segera diwujudkan. Tiga. Wa an Salmana dan dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu qala berkata ianya Salman. Qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha hayyun karim. Sungguhnya Allah itu maha hidup lagi maha dermawan. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi. Malu ianya Allah bila mengangkat oleh laki-laki kepadanya akan dua tangannya ayyaruddahuma bahwa menolak ianya Allah akan kedua tangan sifran dalam keadaan kosong khaibataini dalam keadaan kecewa keduanya dua tangan ya. Lebih kurang begitu ya. Ada seorang berdoa ngangkat tangan, Allah nggak akan mengecewakannya. Sifran, asifru bikasril muhmalati. Asifru kita baca dengan kasrah muhmalah, sif. Wasukunil fa dengan sukun fasif al farighu minasyi kosong ya. Nah, Allah malu untuk menolak tangan itu dalam keadaan kosong. Nol ya. Sifrun nol kosong. Empat. Wa an Ibni Mas'ud dan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazalat bihi faqatu. Barang siapa yang turun kepadanya oleh kefakiran, fa anzalaha bin nas. Maka menempatkan ia akannya kefakiran dengan manusia. Maknanya dia fakir, dia mengadu kepada manusia ya. Lam tusadda faqatu. Niscaya tidak akan ditutupi akan kefakirannya. Tetap fakir. Kita mengeluh kepada orang yang mengeluh. Dia ngajak nangis bareng-bareng paling kan. Nggak bisa bantu. Semua orang punya masalah. Waman nazalat bihi faqatan. Barang siapa yang barang waman nazalat.
Barang siapa yang turun dengannya oleh kefakiran, fa'anzalaha billah, maka menempatkan ia akan kefakiran dengan Allah. Maknanya dia mengadukan ke Allah. Fayushikullahu lahu birizqin ajilin au ajilin. Maka menghampirkan oleh Allah untuk dia dengan rizki yang segera atau ya yang akan datang. Nah, akan Allah berikan rizki. Insyaallah. Saja. Faman sarrahu ayyas tajiballahu lahu inda syada'idi wal qurabi. Barang siapa yang membuat senang akan dia oleh bahwa mengijabah oleh Allah bagi dia ketika syiddah, ketika susah ya, wal qurabi ketika banyak masalah, apa namanya karbala, karbun wabala, musibah. Barang siapa yang membuat senang akan dia oleh bahwa mengabulkan oleh Allah untuk dia ketika musibah-musibah, ketika bala datang, fal yuksir minad doa, maka hendak memperbanyak ia dari doa firrohai dalam masa senang. Ketika senang juga sering berdoa. Insya Allah ketika susah suara kita nggak asing lagi ya. Dalam hadis Nabi kan begitu. Oh ini suara dulu waktu senang dia sering terdengar ini. Pas susah begitu kita bersuara berdoa langsung dikabulkan. Wala yaruddul qada illa doa dan tidak menolak akan takdir kecuali oleh doa. Fa'alaika bid doa maka hendaklah kamu berdoa khassatan akhiral lail. Lebih-lebih lagi pada akhir malam. Ingkadarta, ingkadarta jika engkau mampu. Wa ba'da sholawatil maktubah dan sesudah sholat 5 waktu. Nah, wa'lam ketahui alaimu annal hudura wal wudu'a. Bahwa sungguh hadir. Ini mungkin mah hadir hati ini aku syuk. Ketahui alaimu annal hudura bahwa sungguh hadir hati. Wal wudu'a berwudu wastiqbalal qiblah dan menghadap kiblat itu min adab doa. Bagian dari adab-adab doa. Wa iyyaka an tastabuti al ijabah fatatrukat doa. Hindari olehmu bahwa engkau merasa lambat akan terkabul, maka engkau meninggalkan akan berdoa. Jangan buruk sangka, udah capek doa nggak dikabulkan, akhirnya nggak mau doa lagi, jangan. Ya. Wa ilaika akhil kari'a. Ambil olehmu wahai saudaraku yang membaca ba'dal ad'iyatil ma'surah akan sebahagian doa-doa yang maksur. Allah alaihi salatu wasallam berkata oleh Nabi man aradal ghina barang siapa yang menginginkan ia akan kaya ba'dal fakri sesudah kefakiran wasa'ata ba'dal faqah akan kelapangan sesudah kesempitan falyakul ba'da salatil jum'ah maka hendak berkata ia sesudah salat Jumat ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'id wahai yang maha kaya wahai yang maha terpuji wahai yang mubdi yang memulai menciptakan segalanya ya mu'id wahai yang mengulangi ya rahimu ya wadud wahai para pencinta aghnina bihalalika anna kayakan olehmu akan kami dengan halalmu an haramik dari yang harammu wa bi ta'atika an maksiatik kayakan olehmu akan kami dengan taat kepadamu jauh dari maksiat kepadamu wa fadlika amman siwak mi'ata maratin 100 kali min jum'atin ila jum'ah dari Jumat ke Jumat sab'a juma'en 7 Jumat fa innahu yughnihi bi fadlihi wa karamih maka sungguhnya Allah itu membuat kaya ia akan dia dengan karunia-Nya Allah dan dengan kemurahan-Nya Allah. Nah, insyaallah di mana titiknya? Dikit lagi Ustaz. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u Allah subhanahu wa ta'ala ada ianya Nabi itu berdoa ya Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'aluhu minta oleh Nabi akannya Allah taisirar rizki akan memudahkan rezeki Nabi aja berdoa wa qada addi daini meminta ianya Nabi kepada Allah akan dibayarkan hutangnya wal aisyas sa'ida dan akan kehidupan yang bahagia al wasi'at thayyibah kehidupan yang lapang lagi baik an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ada ianya Nabi berkata ya Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni ya Allah jadikan olehmu akan yang paling lapang rezekimu kepadaku ketika tua usiaku wang qita'i amri umuri dan ketika terputusnya umurku maknanya ketika terputus mungkin maksudnya ketika tua juga ya lemah ya bukan ketika meninggal. Wa an Ummi Salamah dan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat berkata ianya Ummi Salamah kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata ianya Nabi ba'da salatil fajri sesudah salat fajar Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban ya Allah sungguhnya aku minta kepadamu rezeki yang baik
wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ya, Masya Allah. Wa dakhala Rasulullah, masuklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari al-masjidah, ke dalam masjid. Fa idzan huwa birajulin minal ansar, maka tiba-tiba dianya Nabi itu dengan seorang laki-laki dari Ansar. Ada orang dalam masjid nih. Nabi masuk masjid. Yuqalu lahu Abu Umamah, yang dikatakan baginya rajul akan Abu Umamah. Faqala, Nabi berkata, ya Aba Umamah, atau Amamah. Wahai Aba Umamah, mali araka fil masjid fi ghairi waktu salat. Kenapa aku melihat engkau di masjid bukan pada waktu salat? Faqala, Aba Umamah berkata, humumun lazimatni. Kesedihan, kegundahan yang melazimkan ya akan aku, wahai Rasul. Waduyunon ya Rasulullah. Kesedihan dan kegundahan dan hutang yang selalu membayang-bayangiku ya Rasul. Wala, Nabi berkata, afalau anlimuka kalama. Maukah aku ajarkan kepadamu satu kalam? Iza anta qultah. Bila engkau mengatakan akannya kalam, azhaballahu azza wa jalla hammaka. Niscaya menghilangkan oleh Allah azza wa jalla akan kesedihanmu, kegundahanmu. Wa qada anka dainaka, dan membayarkan oleh Allah untukmu akan hutangmu. Qala, Abi Umamah berkata, bala, siap ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah berkata, qul idza asbahta wa idza amsaita. Katakan olehmu apabila engkau berada di waktu subuh dan engkau berada di waktu sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari malas, dari lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepadamu dari penakut dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid dain. Aku berlindung kepadamu dari dikuasai hutang. Wa qahrir rijal, dan dari jadi lelaki yang terpaksa, lelaki takut istri mungkin. Masya Allah. Qala Abi Umamah berkata, fa'altu dzalik, aku pun mempraktekkan akan demikian, fa azhaballahu hammi, maka menghilangkan oleh Allah akan kegundahanku, wa qadha anni daini, dan membayarkan oleh Allah untuk akan hutang-hutangku. Nah, ini titik di sini Ustaz. Masya Allah, ini udah panjang banget Ustaz. Sejam 41 menit. Wallahu a'lam Itu bishawab. Gimana? Ustaz. Ya, Apa itu Ustaz? kita kita kun kaifa takunu ghaniya. Ya, jadi orang kaya Ustaz. Kayak kayak Sarah jam Sarah Wabi, Sarah Arba'in ya. Bukan, bukan. Ini saya sepil kitabnya ya. Saya tutup dulu ya. Hmm. Saya tutup dulu rekamannya Ustaz ya. Biar kita upload ke YouTube. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.